Oke, halo Hmm. Sensei. Halo. Apa kabar Sensei? Baik, seperti biasanya. Ini yang kedua kalinya ya Sensei datang ke sini. Ya, dua kali. Kemarin tuh Iya. pembahasan tentang pertama kali debut ya. Hmm. Oke, Iya. oke. Di sini saya akan membahas sesuatu lah. Kita berdua lah intinya mau membahas sesuatu tentang di luar VTuber terlebih dahulu ya. Soalnya ini kan mumpung di depanku ini adalah sensei ya, guru gitu ya. Aku akan bertanya tentang hal-hal yang nanti ya itunya intinya itulah nanti adalah pokoknya. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, kita akan berbincang sedikit dulu nih ke sensei. Oke sensei, untuk saat ini gimana nih sensei untuk kayak daring-daring ya gitu sensei? Apakah ada hambatan atau tidak? Hmm. Hambatan itu banyak sekali. Aku tahu seperti itu hambatannya apa. Iya. Jadi tak perlu diucapkan. Mungkin dari penonton nggak tahu ya hambatannya apa. Mungkin aku bakalan sedikit kasih tahu ya hambatannya apa. Mungkin dari hambatannya Hmm. itu adalah beberapa siswa yang telat ngumpulin tugas ya. Itu satu. Ah, Yang kedua itu adalah yang kita harus bet merekap beberapa nilai dari tugas-tugas mereka atau ulangan-ulangan mereka. Dan yang ketiga kita harus menyiapkan beberapa soal untuk ulangannya nanti gitu. Itu hambatan yang sekarang yang ada hmm. daring. Ah, betul sekali. Aduh, 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 aduh. Kenapa kok tahu? Cukup. Jadi ya rahasia lah. Oke, kita akan membahas tentang pentingnya mendidik anak ya. Hmm. Jadi kan ini hanya sekedar judul aja ya tentang mendidik anak itu. Nanti beberapa adalah pembahasannya. Jadi kita akan membahas tentang tanggapan saya tentang bullying kah atau tentang kasus bunuh diri karena bullying, terus tentang pergaulan bebas. Nah, nanti kita bahas semuanya. Jadi kita akan membahas tentang bullying dulu Sensei. Menurut Sensei sendiri bullying itu gimana pendapat Sensei tentang bullying? Bullying itu ya seperti bullying itu perundungan ya berarti. Singkatnya, bullying itu mematahkan mental seseorang. Singkatnya seperti itu. Oke. Okay. Nah, Hmm. tanggapan Sensei sendiri tentang bullying ya yang ada di Indonesia gitu. Bukan di Indonesia lah, di dunia ini gitu loh. Uh, Maaf, bisa ulangi? Tanggapan. Suaranya Oke, putus-putus. tanggapan Sensei ya, tanggapan Sensei tentang bullying gitu ya. Yang Sensei lihat gitu ya Hmm. tentang bullying di dunia ini gitu loh. Kan banyak ya, banyak banget ya tentang bullying ya. Apalagi kan eh Iya. Tomo Tomo Sensei ini kan adalah guru ya. Jadi kayak tanggapan Sensei tentang murid-murid nih yang Sensei lihat gitu ya. Sedang membuli gitu atau kena kasus bullying gitu. Itu tanggapan Sensei gimana tuh? Dan apa yang Sensei lakuin gitu terhadap bullying tersebut gitu ya. Hmm. Oke. Bullying sendiri kan bisa berupa ucapan, bisa berupa Mm-mm. fisik. Jadi penanganan juga beda-beda. Biasanya kalau misalkan berupa ucapan, aku akan kasih orang yang membuli tersebut. Aku akan membawa kedua belah pihak, korban dan yang membulinya ya. Setelah itu aku akan berdiskusi uh, dan menangani kasus tersebut kalau berupa ucapan. Namun, biasanya kalau sudah main fisik ya, aku akan menanyakan, bagaimana bila kau dipukul sama seperti dirinya? Bagaimana? Bahkan bila perlu, aku akan mencubitnya. Dan aku akan bertanya, apakah ini sakit? Ya, ini sama seperti yang dia alami. Sakit kan? Seperti itu. Setelah itu, aku akan memberikan nasihat-nasihat. Ya, begitu. Oke. Jadi itu tindakan Sensei terhadap korban-korban atau eh apa ya pembuli lah istilahnya gitu ya. Aku mau sedikit cerita sih Sensei. Ini agak mungkin Hmm? Sensei agak kaget lah dengan ceritaku ini. Sebenarnya aku Hmm? dulu itu waktu ini nih cerita juga ya cerita untuk kalian juga ya. Jadi untuk pembelajaran juga ya. Jadi aku tuh dulu SD sekitar kelas berapa ya? Kelas 4 lah. Kelas 4 SD.
kelas 3 atau kelas 4 gitu ya, kelas 4 SD. Jadi tuh aku dulu tuh ibaratnya bandel banget sih, bener-bener bandel. Kayak Oh. bandelnya tuh lebih brutal lah. Kayak kalau misalkan Naruto ya, mungkin Naruto itu bandelnya lebih ke ngegame lah ya, ngegame atau ini. Oi. Iya maaf Naruto, perumpamaan aja, perumpamaan. Ah, Hmm. abaikan dia. Lanjut Perumpamaan aja. Jadi Naruto kan. ini kan bandelnya itu gara-gara ngegame lah ya, istilah gitu ya. Kalau aku dulu tuh bandelnya tuh brutal sensei. Jadi tuh dulu ada anak baru ya, anak baru gitu ya, masuk ke kelasku. Itu tuh kayak Hmm. ibaratkan culun gitu ya, culun gitu ya. Dia itu jadi Hmm. sasaran sasaran aku untuk ngebully dia gitu. Aku dulu bully. Oh. aku aku dulu Oh. aku dulu itu ngebully, kalau saya tahu. Jadi Hmm. mungkin agak gimana ya. Nah, aku mau ngasih tahu ya tentang bullying juga gitu ya. Dulu tuh aku emang masuk kasus Oh. bullying gitu ya. Bukan korban, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku gitu. Ah. Jadi, Kalau kenapa? kalau kamu sebagai pelaku waktu dulu saya Kenapa? Saya suaranya putus. oh, um, bila bila kau adalah pelaku itu sebagai pelakunya, Sensei dulu adalah korbannya. Oke. Aduh. Ya, Oke, oke. dulu Sensei korban bullying. Oke. Kita lanjut dulu ya saya dari ceritaku. Jadi dulu tuh aku sebagai Ya, pelaku. silakan. Aku sebagai pelaku sebenarnya. Kayak bullyingnya tuh kayak malak duit Hmm. sensei. Tahu kan malak Oh, duit? Kayak nggak mintain duit gitu ya. tahu lah, Kayak jahat sekali. emang dulu Oh. tuh aku kayak nggak kepikiran gitu. Kayak aku malak duit gitu ya. Sini ada duit gak gitu ya. Berapa kayak terserah 2.000 atau berapa. Kalau dia nggak mau tuh aku kayak marah gitu ya. Kayak macam preman. Emang aku dulu tuh tinggalnya di belakang pasar Hmm. sih. Jadi kayak jiwa-jiwa anak pasar Oh, tuh ada gitu. Jadi kayak aku minta duit itu nggak dikasih. terbawa lingkungan. Sebuah lingkungan. Jadi kayak aku nggak dikasih duit nih, aku marah. Kayak aku mau mukul dia, cuma mukulnya tuh ke tembok gitu. Kayak istilahnya mau marah gitu lah ya, gitu. Hmm. ah Mhm. itu tuh kok kayak aku minta duit itu. Nah, aku mau ngasih tahu juga nih pemikiran, ini beberapa pemikiran pembuli ya, pemikiran pembuli gitu ya. Pembuli, pemikiran pembuli yang ada itulah, pokoknya pemikiran pembuli lah. Kalau aku sendiri ya, ini kan mungkin beda-beda ya pemikirannya ya. Kalau misalkan aku sendiri tuh, kenapa aku ngebully? Karena aku tuh dulu mikirnya tuh popularitas sih. Ah, maaf, bisa diulangi? Dulu tuh kayak aku emang mungkin Mhm. pemikiran orang beda-beda mungkin ya. Kalau misalkan pemikiranku sendiri, kenapa aku dulu membuli gitu ya. Kenapa aku dulu membuli? Karena aku memikirkan tentang popularitas sensei. Oh, ya ya. Emang dulu tuh aku kayak Mhm. memikirkan popularitas. Jadi kayak kayak mereka kenal aku tentang kayak, wah ini nih orang jahat nih, gini gini gini, kayak ditakutin lah istilahnya gitu ya. Itu beneran Hmm. beneran kepikiran kalau aku kayak gitu kan. Terus itu juga terjadi gitu loh. Jadi kayak di SD itu tuh kok kayak pada nganggapnya gitu ya, enggak gitu ya. Itu tuh pemikiran yang satu. Yang kedua itu adalah kayak aku tuh pengen senang-senang gitu, Ah, jadi gitu. jadi begitu pemikiranmu. Ya Dulu ya. kalau kayak gitu dulunya mungkin pemikiran. Faktor lingkungan juga mm, Faktor lingkungan juga ya. ber- Jadi hmm. itu pemikiranku waktu aku membuli. Jadi aku agak nyesel sih sebenarnya. Kayak sebenarnya banyak dampak negatifnya, banyak dampak negatifnya. Dampak positifnya mungkin aku merasa senang gitu ya. Aku merasa senang. Terus Oh. aku mendapatkan beberapa yang aku mau gitu ya. Tapi negatifnya adalah kayak aku mungkin bakalan dikeluarkan dari sekolah waktu itu. Cuma aku enggak ya. Karena aku waktu itu bisa menggelapkan kasus gitu. Oh, oke. Jadi aku nggak terlalu ketahuan tentang, bukan, aku tetap ketahuan, aku tetap dipanggil gitu ya. Cuma aku bisa kayak mengarang gitu, mengarang cerita gitu.
ngarang Ya, cerita. Ya, keahlian murid sekali. aku kayak mengarang cerita tentang kasus tersebut gitu ya, karena aku bilang aku korban juga. Jadi dan dia si korban ini nggak berani jujur gitu ya, karena dia udah ngeliat mukaku gitu ya, jadi nggak berani jujur gitu. Ya itu dampak nembak negatifnya, mungkin aku bakal dikeluarin sekolah dan dijauhkan oleh, kan agak susah gitu nyari teman gitu ya. Ya itulah Hmm. pokoknya, makanya kayak, dan apa ya, dampak negatif buat korban itu banyak banget sensei ya. Mungkin bakalan mental down gitu ya, Tentu saja. terus rasa takut yang Lebih banyak aktifnya kalau aku lihat. banyak, apa, rasa takut yang semakin dalam istilah gitu ya. Nah, menurut Hmm. sensei sendiri gimana tuh dampak-dampak negatif itu ya, yang sensei lakuin apa tuh kalau misalkan ada korban bullying gitu ya. Nah, apa yang sensei lakuin gitu supaya korbannya ini tidak kayak putus asa gitu sampai kayak mau bunuh diri atau semacamnya gitu. Tentu saja memberikannya dukungan, menemaninya. Orang yang menjadi korban bully itu sangat membutuhkan teman tentunya Mm-mm. kan. Nah, sebisa mungkin aku akan mengajaknya berteman. Layaknya seorang teman, walaupun aku ini guru, aku tidak peduli. Mm-mm. Aku menganggap dia itu sebagai temanku, Oke. dan dia juga bebas untuk curhat apa saja padaku. Intinya, aku akan terbuka pada mereka, dan ya, Oh. menjadi teman terbaik untuk mereka. Itu yang akan aku lakukan. Oke, oke, oke. Tapi sensei, ada beberapa sekolah ya, emang aku nggak berani nyebutin sekolahnya ya. Emang ada beberapa sekolah gitu ya, ada beberapa sekolah yang tidak menanggapi hal itu gitu loh, kayak ada Menganggapnya bercanda ya? bisa jadi seperti itu. Dan Aku tahu berita itu. mm, dan ada beberapa gitu ya, kasus-kasus yang sekolah itu nggak menanggapi atau nggak membela gitu ya tentang bully ini, padahal si korban ini udah Hmm, laporan gitu tapi tidak ditanggapi gitu istilahnya gitu. Itu menurut saya itu gimana tuh, siapa yang salah? Tentu saja itu Siapa yang keterlaluan. salah? Yang salah itu sekolahnya atau isi sekolahnya? Tentu saja isinya. Sekolahnya tidak salah Mungkin apa-apa. Tentu saja isinya. mungkin karena duit ya. Ya, bisa jadi. Ya ampun. Bahkan kalau tidak salah ada kasus. Ini sudah main fisik dan katanya cuma bercanda gitu kan. Ah, Pasti kau pernah dengar benar, kan tentang itu? ada. Itu sangat keterlaluan. Itu sudah main fisik, itu tidak bercanda lagi. Hmm, Hmm, menurut Entahlah oknum apa yang membuatnya demikian, membuat bercanda gitu. Entahlah, mudah sekali mulutnya berkata begitu. mungkin kalau misalkan aku agak agak sadistik ya, aku datengin ke Hah? sekolahannya gitu ya, aku pukul yang gurunya kayak gitu, tak pak kayak kan pukul gitu ya, terus dia ngadu gitu ya, aku bilang itu aku bercanda kok, itu mungkin bakalan clear gitu ya masalahnya ya. Ya, tapi Gimana sih? ah, Suaranya agak putus tadi. oh, oke. Oke, lancar. Tidak apa-apa. Oke, oke. Ya, lanjut saja Oke, lagi. kita lanjut ya. Untuk pembuli tadi udah ya. Untuk tanggapan sesi sendiri, Ah, ya untuk tanggapan sesi mhm. sendiri itu tadi seperti tadi gitu. Kalau misalkan ada korban yang mentalnya down, sensei sendiri akan menemani, kayak menemani dia sampai dia semangat lagi gitu ya. Mhm. Oke, cukup menarik sih. Nah, karena oke, kita lanjut lagi ya. Untuk pembahasan kedua itu ya adalah tentang tadi itu apa ya? Oh ya, kasus bunuh diri sensei. Kan ada Oh, tuh banyak ya mhm. kasus gitu ya, bunuh diri gitu karena eh bunuh diri karena apa ya? Bullying gitu ya, karena dibully di sekolah gitu kayak. Itu gimana gitu. Kalau Itu kalau boleh cerita, Sensei ingin menceritakan pengalaman Sensei tentang hal oh tersebut. boleh sensei, silakan silakan silakan. Jadi dulu itu Sensei itu dibully sejak SD, Hmm, namun puncak panas-panasnya itu SMP ya. oke.
Di situ sensei waktu itu dibulinya hanya dengan kata-kata sih, tapi aib sensei itu ada di HP gitu kan. Oke. Ah, diketahui oleh salah satu orang dan mereka menyebarkannya hingga seluruh orang sekolah tahu. Ah, dan akhirnya sensei di situ pergi kan. Di sekolah tuh kan ada lantai 2, ya tahulah apa yang akan sensei Oke. lakukan. Sensei sudah ingin melakukan percobaan tersebut beberapa kali, tapi entahlah setelah melakukannya selalu saja gagal. Sensei nyoba di cobaan berapa. Di situ sensei sadar untuk tidak melakukannya lagi dan lebih baik mencari kesenangan daripada melakukan hal seperti itu gitu kan. Ya, sensei mencoba membangkitkan diri sendiri saat itu karena tak ada teman. Oke. Di kesenangan tersendiri lah, seperti menonton anime, bermain game, ya cari di situ lah. Seolah-olah sensei ada di dalamnya, begitu. Oke, oke. Memang berat waktu itu. Dan ya orang tuh dia bisa jadi lebih baik karena kasus pembulian itu dan malah bisa jadi buruk. Ya, intinya pada saat merasa down dan terbuli ya memang harus banyak-banyak berpikir positif dan memandang bagaimana indahnya dunia. Karena saat itu sensei juga merasa sensei melihat langit, sensei masih hidup ternyata gitu, lihat tubuh gitu masih utuh. Sensei nggak bisa mati. Oh ya udah berarti emang belum waktunya. Emang sensei itu harus mending gitu. Lihat langit saja sudah indah, berarti sensei masih ada harapan untuk kehidupan selanjutnya lebih indah begitu. Oke, oke. Dan akhirnya pada saat masuk SMA, sensei sudah tidak lagi dibully-bully. Oke. Cukup menarik sih sensei untuk ceritanya, tapi aku agak apa ya? Aku mau nanya sesuatu sih. Kayak Oh ya silakan. kan banyak banget ya kasus pembunuhan sih. Kasus apa ya? Bunuh diri. Kayak kasus kematian bunuh diri gitu ya. Banyak banget kan? Entah itu tentang bullying kah, entah itu habis diputusin pacar kah atau semacamnya gitu ya. Atau terlilit hutang atau semacamnya gitu kan, itu banyak banget ya. Nah, aku mau tanya nih sensei, kan sensei pernah melakukan hal itu ya. Aku mau tanya, dalam pikiran sensei itu apa sih sampai mau melakukan hal itu? Tak ada gunanya hidup waktu itu gini mikirnya. Tak ada gunanya hidup lah. Tuh orang nggak akan bantu ini, nggak punya temen ini, dan nggak akan ada yang peduli udah lah gitu. Jadi nggak pikirin apa-apa, udah langsung aja gitu. Shit gitu pas mau terjun. Nggak apa-apa ternyata. Nggak luka bahkan. Oke, oke. Berarti kayak nggak ada pikiran lagi ya selain Iya benar-benar kosong. mati gitu ya istilahnya gitu ya. Oke. Tapi setelah dipikir-pikir, mati itu malah lebih buruk dengan cara seperti itu, benar kan? Bener banget. Tanggung jawabnya akan lebih besar. Iya, Kayak sempat kepikiran itu. ya di akhirat mungkin bakalan lebih parah lagi siksaannya mungkin ya kalau misalkan itu. Nah, dari itu. Aku tuh pengen ngebahas ini sebenarnya sensei. Oke. Makanya Kita sensei bersyukur karena membatalkan hal tersebut. Oke, sebenarnya aku mau ngebahas ini sensei. Kita Oh, apa ya? Kasus bunuh diri karena bullying itu kita lewatin dulu sensei. Itu kita udahin dulu aja. baik. Karena itu kan kasusnya udah masuk ke pembelian ya. Oke, kita lanjut ke kasus bunuh diri aja sensei. Kayak aku tuh banyak banget ya kasus bunuh diri gitu, tapi ada juga beberapa kasus yang dimana itu ada beberapa orang yang dia mau bunuh diri, tapi dengan catatan dia tuh kayak ngechat atau bilang dulu atau bikin status dulu di sosial media, kayak gimana ya. Dia bikin status kayak aku udah bosan hidup gini, aku mau mati aja, jadi selamat tinggal gitu. Itu menurut saya itu gimana tuh? Itu tuh dia bener mau ngelakukan atau dia tipe-tipe suicidal gitu loh. Kayak ibaratkan dia pura-pura suicid gitu, pura-pura mau bunuh diri gitu supaya dapat perhatian dari orang-orang. Perhatian. Oke.
Kalau menurutku sendiri itu membutuhkan perhatian. Pertama dia memang benar ada dua pendapat. Oke. Pertama dia memang benar-benar ingin melakukannya, namun dia masih ragu dan dia masih membutuhkan bantuan orang-orang. Dia Oke. butuh teman. Oke. Sebenarnya itu dia butuh perhatian, dia butuh teman. Pada hari itu dia melakukan itu. Ya siapa tahu ada orang random yang bilang, ah jangan dong, kamu masih kan seperti itu. Ada juga yang ya emang main-main doang, emang cari perhatian doang, cari sensasi doang. Sebenarnya orangnya happy-happy aja. Ada yang begitu. Oke, oke. Jadi, jadi sebenarnya kasus bunuh diri, kasus itu tuh tidak boleh dianggap main-main. Hmm. Jadi kalau memang benar-benar butuh, ya sudah butuh. Jangan, "Oh, kamu tidak ada apa-apa kok buat-buat gituan gitu kan. Itu tidak pantas sama sekali. Oke. Mhm. Menarik sih, menarik. Soalnya banyak banget saya beneran banyak banget kasus kayak gitu. Kayak di yang aku temuin itu lebih banyak itu di Facebook. Ah iya ya sama, aku juga sering mendapatkannya di Banyak banget di Facebook. Facebook. Kayak aku mikirnya ini tuh dia tuh hanya cari perhatian aja. Soalnya dari ketikannya itu dia beda. Awalnya juga akan terasa Soalnya, sangat berbeda. soalnya aku tuh kayak bisa ngebaca ketikan gitu loh. Nggak terlalu bisa sih, cuma aku tahu ketikan-ketikan gitu. Jadi kayak aku juga pernah belajar juga tentang kayak tulisan atau ketikan gitu lah, tulisan tangan tuh itu tandanya kayak gimana gitu atau semacam kayak gitu gitulah sensei. Kan ada tuh ya ilmu kayak gitu ya. Aku pernah ngepelajarin hal itu sedikit-sedikit gitu. Jadi aku ngeliat beberapa ketikan yang kayak seperti itu ya. Itu kayak aku tuh emang ada rata-ratanya emang nyari sensasi ya. Karena dia emang kesepian gitu. Nyari sensasi gitu supaya ada yang notice gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang benar-benar mau melakukan hal itu. Soalnya Maka dari itu. soalnya kayak dari ketikannya aja udah beda sensei. Kalau misalkan ada yang ngelakuin benar-benar mau ngelakuin itu tuh beda, beneran beda. Kayak dia tuh nggak banyak cakap gitu loh. Ya, hawanya Hawanya emang iya gitu ya. Terus dia tuh nggak banyak cakap gitu loh. Kayak nggak banyak tingkah gitu ya. Kalau misalkan yang cuma mau coba-coba gitu ya atau nyari sensasi gitu ya, itu tuh lebih banyak biasanya cakap, spam iya biasanya. spam gitu ya. Kayak banyak banget status gitu ya, inilah itulah sampai bener-bener dia di notice gitu ya. Itu berarti nyari sensasi ya. Oke, tanggapan saya sih gimana, itu tuh lucu gak sih kayak gitu tuh? Sangat lucu, sangat. Mencari sensasi itu banyak. Tapi Tidak perlu seperti itu. Kalau kesepian juga banyak. Tak perlu seperti itu. tapi saya kalau misalkan ada orang yang bikin kayak gitu ya, terus aku deh misalkan aku tahu kalau misalkan itu bercanda gitu ya. Terus aku ngetik beberapa, emang kan kalau misalkan ngetik itu kan agak bikin orang ngedown ya mentalnya. Itu tuh menurut saya sih termasuk bullying gak sih? Ya. Kalau kan berucap yang tidak enak kan di hati, Hmm. ya bisa saja. Soalnya mental orang tuh berbeda-beda. Mungkin Ah, dia emang rapuh hatinya, mungkin emang kayak baja, kayak semen. oke, oke. Ya, kalau misalnya sampai menyakiti hati, mungkin itu termasuk bully. Oke, oke, oke. Soalnya kayak aku tuh, jadi aku jujur nih ya sensei ya. Kayak kalau misalkan aku nemu beberapa postingan kayak gitu nih, aku baca dulu. Dia beneran atau enggak. Kalau misalkan aku taunya ini bohongan. Aku bilangnya gini sensei, drama yang bagus. Aku bilang itu boleh nggak sih sensei kalau ngomong kayak gitu ke orang kayak gitu? Kayak nggak baik banget ya kalau misalkan ngomong kayak gitu. Oh, oh ya. Oke. Oh, Jadi maaf, suaramu agak hilang. halo, halo. Oke, sudah. Ini suara saya sih lebih lebih jernih lagi loh sensei. Saya apain suaranya? Oh ya? Iya. Oh, pakai pakai mic baru. Oh, mic baru. Tidak baru sih. Oh. Tidak baru sih sebenarnya. Hanya ditimbun. Sudah lama tapi hanya baru dipakai. Mic baru ya. Nanti kita bahas itu mic ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Untuk kasus bunuh diri mungkin udah ya. Jadi tanggapan saya sendiri tadi tuh seperti itu gitu. Nggak perlu dilakukan gitu karena
hal itu tuh tidak menguntungkan kalian gitu. Kalau misalkan kalian bunuh diri gitu ya, apa yang didapat kalian bunuh diri itu apa? Berharap surga? Nggak mungkin, nggak mungkin banget. Jadi lebih Lebih baik baik menjalani kehidupan ini. ya seperti itulah. Tapi aku ini loh Sensei, aku agak lucu sih sebenarnya. Kayak emang kan aku dulu kan pelaku pembuli ya. Jadi tuh kayak di sekolah gitu ya, aku pas SMK gitu ya, di sekolah ada korban yang aku bully dulu Sensei, masuk sekolahku juga, tapi beda gedung gitu. Dia kan sekolahku dulu kan gedung A gitu, gedung A, gedung B gitu ya. Jadi itu kan gedung itu tergantung jurusan gitu. Nah dia tuh masuk gedung A gitu ya, aku gedung C gitu. Jadi kayak aku ketemu gitu loh, oh ini kayaknya kenal gitu, aku samperin kan, kayak dia tuh masih takut Sensei sama aku. Itu tuh emang dampak negatifnya itu kan. Iya itu Dia betul. masih, Trauma itu. beneran dia masih kayak aku deketin kan, apa kabar gitu kan. Iya baik gitu kan, sampai apa nunduk kepala gitu ya. Ya ampun, ya itu trauma. Aku sih sebenarnya pas kayak gitu ya, aku kasihan sih sebenarnya, aku kayak nyesel juga gitu ya ngebully dia waktu itu kan, kayak nyesel gitu ya. Makanya aku waktu itu minta maaf gitu ya, sorry ya, maaf Nah, gitu ya atau itu. gimana, maaf Bagus-bagus. kalau misalkan ada salah atau gimana gitu ya. Soalnya gimana sih, aku agak gimana ya, agak aib dia sih ini. Cuma jangan deh, jangan kasihan juga sih kalau aku bilang Oh gitu ya, ya. tidak usah. Oh ya, tidak usah, tidak Bukan usah. iya aib sih, jangan pokoknya kita kayak Iya, tidak usah. tingkatan lah istilahnya ya. Jadi karena aku mau lulus gitu, jadi aku minta maaf gitu ya. Pokoknya udah minta maaf, cuma dia masih takut gitu sama aku, kayak ngeliat mataku aja nggak mau dia. Aku merasa bersalah banget sih di situ. Ya ampun. Soalnya bukan dia doang sih sebenarnya, banyak yang kasus-kasus kayak gitu tuh banyak sebenarnya yang aku jadiin korban gitu. Kadang sampai berantem aku di sekolahan gitu, banyak sih. Ya oke, kita lanjut ke pergaulan bebas nih Sensei. Pergaulan bebas tentang seksual harassment, entah itu online ataupun offline gitu ya. Oke. Kan banyak banget ya Sensei ya pergaulan bebas ya, yang dimana kayak masih di bawah umur itu tuh udah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh umur di atas 18 tahun, seperti rokok, mabok gitu ya, terus menonton hal-hal yang tidak gitu ya. Itu menurut Sensei itu di situ tuh kesalahan siapa sih sebenarnya? Apakah kesalahan lingkungan atau kesalahan orang tua yang mendidik anaknya kurang ketat, atau gimana Sensei? Atau salah orang dia sendiri, apa salah dia sendiri yang mau mencoba hal itu gitu? Gimana Sensei? Kalau aku lihat sendiri, biasanya orang tua kan selalu menasihati, memberitahu. Tentu saja, kalau misalkan orang tua sudah memberitahu, sudah menasihati, bahkan tidak melakukannya sama sekali, tapi si anak melakukan, itu berarti salah anaknya sendiri, begitu. Lalu apabila ya orang tuanya melakukannya juga, anaknya dibiarkan, itu salah orang tuanya. Jadi tergantung keadaan. Dan lingkungan juga bisa menjadi faktornya. Bahkan orang tua tuh sudah mau melarang, tapi lingkungannya yang lebih keras, itu hanya perlu pendekatan pada orang tuanya, pada keluarga, itu yang perlu ditingkatkan. Apabila lingkungan sudah menyerang, ya begitu. Oke. Menarik sih, dari jawaban saya ini menarik banget sih. Jadi ini tergantung situasinya aja ya. Entah itu salah orang tua kah, entah itu salah lingkungan kah. Oke. Tapi kebanyakan ya Sensei ya, didikannya tuh beda-beda Sensei. Nah ini aku tanyain gini Sensei, menurut Sensei didikan seperti apa yang benar? Apakah mendidik anak kayak misalkan dari balita gitu ya,
dari balita gitu atau umur 1 tahun gitu sudah diberi handphone gitu untuk nonton misalkan kartun atau animasi-animasi di YouTube gitu, atau dari kecil gitu ya udah kayak nggak dikasih handphone atau semacamnya gitu, tapi diajarkan tentang kayak uh, di dunia luar gitu atau gimana gitu. Menurut saya sih lebih baik yang kayak gimana, soalnya kan Kalau menurutku sendiri, oke oh aku iya, lanjut lagi ya saya sedikit aja sedikit, soalnya ah, hmm, untuk sekarang ya kalau misalkan anak nangis gitu ya pasti dikasih handphone kan untuk nonton ya itu. Nah betul itu betul. tanggapan saya Aku sering sendiri, melihatnya. gitu gimana tuh? Oke, dimulai dari yang tadi ya, yang baik dan Hmm, benar. Eh, aku melihat orang-orang saja karena aku belum punya anak. oke. Kalau yang aku lihat tuh memang lebih baik dari umur 1 tahun itu ya pengenalan lingkungan, terus alam itu yang terpenting itu dulu pertama, mengenal siapa Tuhannya, mengenal siapa orang tuanya. Nah itu yang paling utama. Kalau awal-awal gitu ya, jadi dunia handphone itu nantilah. Dunia handphone itu ketika mereka sudah bisa diajak berbicara gitu, lancar misalnya, sudah bisa diajak berpikir yang ringan ya. Hmm, Nah, itu baru berikan, tapi ada tapinya. Kita harus mengawasinya. Misalnya kita sibuk, jangan berikan handphone, jangan. Berikan mainan, berikan buku, seperti itu. Jadi, handphone itu hanya boleh digunakan apabila diawasi oleh kita sendiri, begitu. oke. Untuk pernyataan yang kedua Itu gimana sih? begitu. Yang kedua gimana sih? Yang kata aku tadi. Oh, yang itu ya. Itu udah kebiasaan buruk itu karena mungkin dari kecilnya udah dikasih ya. Soalnya sensei sendiri pernah lihat ada tetangga tuh sibuk banget tetangganya, dan ya dia bingung mau ngapain, dan dia hanya hidup berdua dengan anaknya, jadi diberikan handphone kan. Tapi akhirnya anaknya maaf ya, jadi tidak bisa berbicara, tidak lancar gitu. Ya, dampaknya buruk, buruk sekali. Ah, Jadi kalau bisa ya jangan diberi itu. oke. Lebih baik mainan. Oke. Hmm, Tapi jangan handphone, tapi jangan. sensei, Tapi kan bisa dibilang tuh zamannya sekarang itu zamannya modern ya. Bisa dibilang mhm, kayak mainan itu sudah mungkin sudah tidak digunakan lagi ya, masih digunakan cuma kayak mhm. kalau misalkan di kota itu tuh jarang kan, kebanyakan itu handphone. Jadi kayak kalau misalkan nggak dikasih handphone sih agak susah sensei sebenarnya sensei, soalnya kayak sudah Hmm. di lingkungan modern Eh, ya kan. oh gini. Makanya dari itu kita kalau mau memberikan handphone harus diawasi, jangan sendiri. So kalau dia dibiarkan sendiri dengan mainan aja. Soalnya ya ponakan sensei sendiri kayak gitu soalnya. Ah, Dia dikasih handphone pas pas ada orang tuanya aja, pas ada bibinya, pas ada eyangnya. Kalau lagi sendiri pasti dikasih mainan, kasih kartu, dikasih buku, dan dia mau karena emang dari kecilnya digituin. Tapi kalau misalnya dari balita udah kebiasa megang HP, ya mau gak mau harus diulang lagi, bukan diulang sih, harus dibiasakan lagi untuk hal yang lain gitu. oke oke. Dampaknya nanti pas sudah gede tuh buruk. Oke 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 oke. Oke. Menarik sih dari jawaban-jawaban yang tadi tuh menarik banget sih. Soalnya di dunia ini itu tuh ibaratnya zaman inilah sekarang itu lebih ke handphone sih. Kayak kalau misalkan zaman dulu tuh emang beda banget ya. Dulu tuh handphone itu nggak pernah dikasih sebenarnya. Kayak dikasih itu cuma kayak buat main, itu pun apa sih yang diharapkan oleh HP dulu tuh, apa sebenarnya nggak ada, cuma buat SMS doang kah atau apa kah Hmm, gitu kan. Emang rata-rata tuh yang dulu tuh lebih ke fisik sih dulu tuh, kalau misalkan ya pengajaran begitulah. pengajaran tuh lebih ke fisik kalau dulu, entah itu dipecut kan tadi itu diapain kan. Cuma menurut sensei nih, oke kita bahas lagi nih, menurut sensei sendiri Mhm, kan sensei mungkin pernah merasakan ya, atau bukan merasakan, pernah di zaman itu ya, jadi di mana zaman tersebut mendidik anak itu dengan cara fisik gitu.
Kan banyak banget ya, betul betul. banyak banget ya. Kadang dipecut, Iya. kadang dicubit, kadang Ah, diapain gitu. nah, Banyak kan? sekarang jarang, Sekarang jarang kan. Nah, coba hampir gak kita ada. bahas gitu ya. Menurut sensei sendiri, apakah itu worth it gitu? Apakah itu ada untungnya gitu untuk kayak seperti itu gitu? Kayak melakukan hal itu terhadap anak dengan catatan dia itu mendidik gitu. Hmm, entahlah ya, mungkin kalau zaman dulu tuh ada pengaruhnya, tapi ada juga ya, ada yang malah jadi keras karakternya. Biasanya rata-rata begitu sih yang aku lihat teman-teman sensei yang dulunya sering dipukul itu, sekarangnya dia jadi keras orangnya gitu. Oke. Nah, menurut sensei gimana tuh? Itu tuh apakah itu Dan baik sebenarnya atau ah, gimana? sebenarnya tidak baik Tidak baik. kalau menurutku sendiri. Iya, kalau bisa dengar, kalau biasanya kan pukulan itu karena gak bisa diomongin Mm-mm. ya. Sebenarnya nggak baiknya tuh kalau berlebihan, kalau cukup cubit gitu, pukul sedikit itu ya menurutku tidak begitu berlebihan. Dan itu ada kalanya sih, sekali dua kali, jangan jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan malah membekas di hatinya, menurutku begitu. Jadi jika ingin melakukannya ya sesekali lah, itu perlu, tapi jangan terlalu keras, cukup cubit pelan, jangan begitu lagi ya, udah cukup cukup, jangan lagi, cukup. Nah, setelah melakukan itu kita harus memberikan sentuhan lembut. Sebagai orang tua juga menunjukkan ya, maaf ya tadi nyubi, tadi mukul, soalnya kamu sudah dibilangin gini gini gini. Nah, itu perlu itu. Setelah ada sentuhan fisik seperti itu, setelahnya harus ada ya seperti tadi itu, dilembutin gitu. Oke, 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 oke. Oke. Bagus, bagus, bagus. Cuma sensei, gini, aku mau nanya lagi ya. Berarti berarti kalau misalkan ada nih ya, anak ya yang sudah dewasa gitu tapi punya dendam sama orang tuanya gitu ya karena sering disiksa gitu. Oh, Itu tuh menurut sensei itu apakah itu salah orang tuanya atau salah anaknya yang ngambil di hati gitu atau gimana? Menurut sensei gimana tuh? kebetulan di dekat di apa lingkungan sensei sendiri ada kasus seperti itu, ada Oke. sangat dekat. Nah, itu tuh ya, eh dan setelah sensei nanya ke orang tuanya kok gitu gitu, ternyata itu tidak sepenuhnya salah orang tuanya, Oke. karena dulu tuh katanya ya, eh ilmu mendidik belum apa, belum banyak, Ah, edukasinya tuh belum banyak, ya nggak 100% salah orang tuanya juga gitu, oke. sama faktor lingkungannya juga, tau lah mungkin dulu seperti apa kan, Benar. di desa yang ya pokoknya banyak hal mistis juga kan zaman dulu kan kalau tidak Iya, salah. benar-benar. Nah, itu faktor itu juga bisa pengaruh loh, Oke. jadi nggak 100% salah orang tua. Berarti dari Nah, itu berarti pendidikan HAM itu lebih penting ya. Dari dini itu penting banget ya. Kayak memberitahu tentang iya, HAM gitu ya, hak asasi manusia gitu. hmm, Oke. Oke, oke, oke. Berarti nggak sepenuhnya salah orang tua lah ya. Mungkin juga itu juga iya, dirasuk apa di mungkin dirasuki oleh temannya sendiri gitu ya. Kalau misalkan ini balas dendam atau bagaimana gitu ya. Itu bisa kan. iya, bisa. Oke. Tapi ya untuk menanganinya hanya mereka itu yang keluarganya itu yang bisa menanganinya. Ya orang tuanya ngajak anaknya diskusi. Kan ini kan misalnya yang orang tua zaman dulu masih ada nih, Mm-mm. ya. Nah, kan udah tahu ilmunya kan, udah banyak edukasi. Nah, disinilah mungkin memperbaiki itu ya kemungkinannya kecil. Hanya yang bisa dilakukan tuh meminta maaf, banyak-banyak berkomunikasi, itu yang penting. Dengan begitu ya luka akan tertutup sedikit-sedikit, akan mengecil, dan rasa dendam itu tidak ada. Oke, 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 oke. Oke, untuk pembahasannya ini mungkin sudah dijawab semua ya sama Sensei dari awal sampai akhir gitu ya. Aku mau nanya nih, kalau misalkan Sensei nanti sudah berkeluarga nih ya, nggak tahu kapan gitu ya. Mungkin nanti gitu ya, kalau misalkan saya sudah Oke. berkeluarga gitu ya, apa yang Sensei lakuin
untuk mendidik anak gitu. Cara sensei untuk mendidik anak tuh kayak gimana? Ah, tentu saja memberikan sentuhan terus kan. Pertama awal-awal masih bayi, balita umur 1 2 itu dilembutin aja, dimanjain gitu. Ah, Terus diajak ngomong, banyak diajak ngomong. Itu tuh lihat ada ini, ada ini, ada ini. Meski bayi itu ngomongnya gitu. Ya kita ajak bicara terus, oke. diajak bicara gitu. Terus mengajaknya bicara. Kalau bisa setiap detik. Oke oke oke. Udah itu aja sensei. Nggak gitu juga sih. Iya, enggak, masih ada, Masih masih ada. banyak. Oh, oke. Lalu mengejak balita ya, dikenalkan apa itu mainan, dikenalkan apa itu alam, dikenalkan siapa keluarganya, ini ayah gitu, ini paman gitu, ini siapa siapa gitu ya. Lalu dibacakan cerita, biasanya anak-anak suka itu, dan akan diberikan HP ya apabila sudah waktunya, dan itu masih dalam pengawasanku begitu. Oke. Kalau dibahas lebih dalam itu akan sangat panjang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya aku akan Oh iya ya, intinya aku akan memberikan mereka handphone apabila sudah mencapai pemikiran, bukan disebut kritis ya, nggak kritis-kritis juga. Ya dia sudah bisa apa ya, Membedakan lah. mengeksplor, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan hanya membedakan tapi juga dilakukan ya. Ini baik ya udah dilakuin, ini buruk nggak dilakuin. Nah, kalau udah bisa gitu, berikanlah gitu. Oke. Tapi tidak akan terlalu dikekang juga. Itu pasti akan memberatkan hatinya. Oh. Oke, jadi kalau misalkan kalian nih ya yang mau jadi bagian keluarga dari Tomo Sensei ini ya, bisa lah. Itu tuh lihat tuh. Sensei ini adalah ibu yang baik tuh. Ah, Masih jomblo kan Sensei? Masih jomblo kan? iya iya iya. Masih jomblo. Tidak, mungkin iya mungkin. Masih jomblo tuh. Ano yang kemarin? Apa Naru? Kenapa? Tidak, tidak baikan dia. Kalau masih jomblo tuh ada tuh Tomo Sensei, bisa dicek aja channelnya, FB-nya gitu ya. Kalian juga dengar gitu dicek, ya. dicek. Kalian juga dengar tadi kan dia ngedidik anak tuh kayak gimana tuh. Jadi kalian kalau misalkan nyari ibu yang benar-benar baik gitu ya, ini Tomo Sensei nih. Kalau bisa nanti aku nanti kalau Betul. misalkan aku yang daftar itu. Ya ampun. Oke, berarti Sensei bakalan ngasih handphone ya sesuai apa yang sudah dia ketahui gitu ya, tentang membedakan hal yang buruk dan baik, melakukan hal yang buruk dan yang baik itu kayak gimana gitu ya, dan udah memahami seluruhnya tentang, enggak seluruhnya sih, beberapa tentang internet gitu ya. Betul sekali. Oke. Kalau aku sendiri Sensei ya, aku udah punya pemikiran sih sebenarnya mendidik anak tuh kayak gimana. Oh, bagaimana? Gitu. Jadi aku mungkin seperti Sensei sih, kayak awal-awal dia masih muda gitu, bukan masih muda, masih balita gitu ya, masih umur 1 2 tahun itu mungkin diajak main ya benar, diajak main, diajakin bicara gitu ya. Ya itu sih emang udah wajib dilakuin ya. Cuma kalau misalkan untuk memberi handphone, mungkin aku akan nggak akan beri handphone gitu ya, sebelum dia umur 13 tahun. Oh, dibatas umur ya? Mungkin aku kayak gitu. Soalnya sih aku seingat aku tuh aku dapat handphone itu di umur 13 tahun Sensei. Oh, 13 tahun ya? Aku berapa ya? Waduh. Ya SD karena waktu itu, tapi yang itu ya Nokia itu loh, yang mencet itu, yang coba SMS telepon loh. Nokia, kalau aku dulu Nokia C3 Sensei. Oh, C3, ini lupa yang mana ya. Pokoknya Nokia. Ya SD ya, benar SD aku dapat itu. SD. Android itu SMP. Android itu ya benar aku SMP Sensei. Wow, Kita sama Sensei. Aduh. Satu sekolah. Mungkin Sensei. Apakah Sensei korban dari aku Sensei? Waduh.
Jangan-jangan Sensei korban lagi. Wah, apa kau yang Oh iya, bisa jadi yang dulu ngebully Sensei itu kamu ya? Jangan gitu Sensei, nanti menganggap yang iya lagi. Enggak. Oke, untuk pembahasan kali ini sudah mungkin ya, untuk di luar Iya, luar udah. VTuber udah mungkin ya. Kita mungkin sedikit membahas tentang VTuber ya. Sedikit aja sebelum kita penutupan Oh, ya. oke. Oke. Banyak banget Sensei yang sekarang debut. Banyak banget kan? Banyak banget. Iya, Banyak banyak. banget ya? Baru lihat kemarin. Banyak banget. Oke. Apa ya? Aku bingung. Menurut saya sendiri, mungkin ini ada beberapa udah dibahas sama kita ya Sensei ya. Di pertama kita podcast gitu ya. Menurut saya sendiri Ya. baik gak sih sebenarnya kalau misalkan dipercepat debutnya gitu. Maaf, tadi putus suaranya. Menurut saya sendiri baik gak sih sebenarnya kalau misalkan debutnya itu dipercepat gitu. Oh, dipercepat. Tanpa adanya kayak catatan atau semacamnya gitu, atau apa yang mau dilakukan ke depannya gitu atau gimana gitu. Menurut saya sendiri gimana? Jangan terburu-buru, memang lebih baik dicatat sih. Tapi kalau bisa usahakan sesuai, misalnya dia mau bulan ini tanggal 3 Maret. Oke, 3 Maret. Kalau mau terlambat ya kabarin, tapi lebih baik jangan terlambat, usahakan jangan. Soalnya kalau dicatat dulu tuh biasanya lebih plong. Soalnya kalau debut itu ya sesuatu yang baru gitu kan. Karena kami dulu juga melakukannya gitu kan, Aru. Nah, kan waktu itu catat dulu, bilang dulu ini nanti debut pas ini, pas ulang tahun gitu kan. Nah itu nggak apa-apa sih. Soalnya kalau terburu-buru nanti hasilnya malah jelek, malah nggak maksimal. Oke. Berarti emang harus dicatat dulu ya sebelum debut ya. Oke. Iya. Aku lupa sebenarnya saya tadi tuh emang kita harus bukan harus sih, kita mau ngebahas tentang sexual harassment ya. Oh Jadi kita iya. gabungin aja ke virtual YouTuber gitu. Jadi ada beberapa kasus sexual harassment, tentang kayak sexual harassment, pokoknya sexual harassment online lah, yang dimana korbannya itu virtual YouTuber. Itu Kayak banyak ya. ambil dari VTuber luar deh, kan ada beberapa ya kasus sexual harassment gitu ya, tentang korbannya itu VTuber gitu ya, yang dimana kayak dia di chat itu dikasih beberapa foto yang 18 plus gitu atau gimana gitu, terus di telepon dikirimin suara-suara yang enggak gitu ya. Itu kan termasuk sexual harassment lah ya itu mah ya. Nah itu tuh menurut saya sendiri ya, tuh gimana, dan cara Sensei menghindari hal tersebut itu bagaimana? Ya, saya pernah kayak gitu. Ya biasanya waktu itu pernah apa sih, Naruh? Ya itu pikiran sendiri. Oke. Waktu itu tuh pernah kirimkan hal suara di telepon di Facebook ya waktu itu. Yang waktu itu aku lakukan ya tinggal langsung blokir. Oke. Dan waktu itu nggak kepikiran mau disebarin ini loh, hati-hati, itu tuh nggak kepikiran, soalnya udah keburu diblokir, udah keburu dihapus, jadi lupa. Tapi mungkin next bakal ngasih tahu nih, hati-hati nih, kalau bisa report aja akunnya. Nah gitu sih. Nah kayaknya kalau ada kayak gitu lagi next bakal gitu kayaknya, biar jerah ya. Kalau misalnya buat akun ya report lagi gitu, soalnya ini menyangkut ya, tau lah ya. Ini nggak enak juga, apalagi ke mata. Nyakitin mata banget ngirim gituan. aduh banyak sih kasus kayak gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa next mungkin nanti ada beberapa kata-kata yang dipotong lah, soalnya bahaya juga tadi. Oke. Iya. Oke. Sensei sendiri menghindarinya dengan cara ngeblokir ya. Oke, untuk awal-awal itu mungkin Sensei bakalan ngasih tips gitu ya.
cara kayak menghindari hal tersebut, kayak misalkan jangan sembarangan nerima orang atau gimana gitu. Coba sensei, menurut sensei gimana nih saran sensei gitu loh? Oh, kalau saranku sendiri sih lihat, jika ada yang minta pertemanan atau kita menambahkan, kita lihat dulu apakah yang teman yang samanya banyak kalau di Facebook ya. Terus apakah kalau bisa di stalk sedikit, kalau ada aneh atau sepi, lebih baik nggak usah dikonfirmasi. Oke. Ini aja banyak ini yang minta pertemanan nggak dikonfirmasi, takut. Banyak sensei, aku juga banyak banget yang minta pertemanan di sini. Nah kan, Cuma aku belum ACC. kalau bisa sih yang teman sesamanya itu banyak. Soalnya kalau gitu kan enak. Apa terkontrol. Ini nih orangnya ada kasus. Nah, biar langsung report, langsung apa kan gitu. Oke. Kalau temannya banyak. Oke. Tapi emang bener sih, harusnya kayak gitu ya. Tapi jujur aja sih, emang aku tuh banyak banget yang add friend ya, add friend di Facebook tuh banyak banget, di Facebook, di Instagram itu tuh banyak banget. Cuma belum aku add balik belum aku confirm, belum aku fallback gitu. Aku tuh sebelah agak males ya, aku agak males gitu ya. Nah, males buat baru mau bilang. agak males buat confirm. Soalnya gimana tunggu confirm. Iya, agak males buat confirm sebenarnya. Malesnya di bagian yang kayak gimana, yang dimana kalau misalkan aku confirm tuh kayak aku tuh gimana ya, apakah nanti ada perubahan sesuatu nggak, aku banyak teman itu ada perubahan sesuatu atau tidak gitu loh. Kalau misalkan tidak ya aku nggak ACC gitu. Iya betul. Misalnya ya gitulah pokoknya. Cuma ya itu. Cuma kayak aku tuh pasti ACC, cuma nggak tahu kapan gitu loh. Bahkan ada yang nge-add aku sampai awal aku debut gitu ya, awal aku debut sudah ada yang nge-add gitu ya, belum aku CC gitu ya, karena tenggelam gitu. Mungkin aku bakalan ACC nanti. Gitu. Wah sama. Karena perlu dilihat dulu. Aku bakalan ngecek dulu, soalnya kan capek juga gitu loh ngecekin satu-satu gitu loh, bener atau enggaknya gitu ya, baru ACC. Betul. Gitu. Betul, capek sekali. Ya. Tapi demi keamanan. Ya, demi keamanan ya kenapa enggak gitu ya. Sama halnya kayak aku ngurus grup sih. Kayak capek banget, serius, kayak ngecekin satu-satu tuh capek banget gitu. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan demi keamanan ya. Banyak. Oke. Mungkin segitu dulu aja ya sensei dari pembahasannya, mungkin kepanjangan nanti ya, nanti nambah lama. Iya, oke. Mungkin nanti kita akan membahas sesuatu lagi sama sensei gitu ya, entah apa topiknya gitu ya. Nanti ada kita kerja sama sensei untuk bikin konten. Wow, baiklah kalau begitu, kabar-kabari ya. Nanti itu mah kita privat chat aja ya tentang. Oke. Untuk pengen juga. Naruh ya? Nanti kita bahas sesuatu tentang game nanti kita. Oke, untuk sensei terima kasih ya sudah mau menemani aku membahas tentang ini gitu loh, yang aku bingungin. Dan ini pertama kalinya aku ngebahas di luar topik VTuber gitu. Ini baru pertama kalinya kita bahas di sini dan itu bersama sensei. Jadi kalian jangan lupa dukung sensei gitu ya, sama Naru di channel YouTube-nya nanti gitu ya. Nanti aku kasih di link deskripsi gitu. Nama channelnya adalah Tomoyama VTuber ya. Iya betul. Oke, Tomoyama VTuber. Dan nanti Maret ya, awal Maret tanggal 3 ya sensei ya. Iya tanggal 3 ini nanti mereka berdua itu akan live stream nyanyi gitu. Nanti jadi jangan lupa gitu ditonton. Tuh, ada aku nonton sih, ada aku nonton. Yeay. Aku mau lihat Naru nyanyi soalnya. Hancur dunia. Oke, terima kasih sensei sudah datang. Mungkin nanti kita membahas sesuatu lagi di sini. Oke, jangan lupa kalau misalkan lu suka gitu ya sama sensei, pokoknya jangan lupa subscribe juga. Sensei mungkin ada promosi apa atau gimana? Bantu kami mengumpulkan Oyensa di traktir. Apa nama traktirnya nanti? Coba disebutkan nama apa? Sama. Apa nama traktirnya? Tomoyama VTuber. VTuber juga. Iya. Semua aja namanya itu. Kalau misalkan traktir sensei itu apa sih?
Traktir yang apa? Sensei itu traktir apa? Maksudnya ngasihnya ngasih apa gitu. Kalau aku kan cendol nih. Kalau sensei apa? Oh, Oyen Sart. Apa? Oyen. Oyen, Oyen. iya. Oyen. Kucing. Itu kan di baju Naruto ada kucing gitu kan warna. Oyen shard, shard. Ya itu. Oh ya. Tuh maksudnya itu ngumpulin kepingan Oh, itulah. kepingan. Oh ya, I Kucing see. Oyen. Aduh, aku udah lama banget kagak main game RPG. Jadi shard gitu tuh aku bingung. Oh iya. Kepingan Oyen. Oh, jadi kalian jangan lupa ngirim beberapa kepingan Oyen ke Tomoyama. Jadi itu untuk menambah semangat gitu. Menambah semangat mereka berdua untuk membuat konten gitu ya. Kalau perlu gitu ya. Tenang saya aku promosi nih. Aku pintar promosi. Kalau perlu kalau misalkan kalian ini mau request ke mereka berdua ataupun apapun requestannya, misalkan nyanyi kah atau ASMR kah atau ASMR apapun itulah yang akan mereka lakukan gitu ya. Minimal kalian ngirim gitu ya Oyen Shard gitu beberapa gitu untuk mereka semangat gitu. Soalnya kayak mereka melakukan hal itu tuh kan requestan kalian ya. Yang penting kayak kalian dapat senangnya, nah si mereka berdua ini dapat senangnya juga gitu. Jadi nggak senang kalian doang gitu. Oke, ya gitu aja. Kalau aku sendiri sih nggak usah ya. Jadi kalian mau traktirku terserah gitu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Aku nggak terlalu mementingkan soal traktir sebenarnya. Jadi kalian kalau misalkan mau traktir mereka berdua, nanti aku taruh di deskripsi. Untuk Twitter atau Facebook mungkin saya ada atau gimana? Facebook aja kali ya ada ya. Tomoyama VTuber. Facebook aja. Tomoyama VTuber juga. Iya. Udah temenan juga sama aku dia. Jadi kalian bisa search aja Tomoyama VTuber, dan YouTube Tomoyama VTuber juga. Traktir pun Tomoyama VTuber juga. Jadi di sana juga ada beberapa hal menarik gitu ya dari Tomo Sensei dan Naru. Jadi ditunggu aja gitu ya. Oke. Selamat malam dan sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Kalau misalkan kalian ada requestan, komen aja di bawah. Siapa yang mau diundang? Jangan yang artis-artis lah, susah ngundangnya. Oke, bye-bye. Terima kasih ya, dan mohon maaf misalnya banyak kesalahan kata atau ya semacamnya. Atau yang kalau kurang jelas penjelasannya. Oke, tolong dimaafkan lah ya Sensei. Oke, dadah.